Oke, setelah bermain gasing, semesta mengarahkan gua ke tempat yang cocok untuk Naya berkemah, men. Gue yakin ini akan jadi perjalanan paling epic yang pernah gue lakukan, men. Jalan-jalan, men. Jalan, men. Jadi sekarang Jebrau mau ngajak gua ke Tatara, atas puncak Bukit Pergasingan. Gue yakin sih di sana nggak ada siapa-siapa. Dan gue sangat amat berasumsi bahwa ini adalah modus. Hei! Mantap. Kita ke pergasingan ya. Kita naik kan. Brosis, ternyata menuju pendakian Bukit Pergasingan, kita melewati kebun milik Pak Watan, men, yang bernamakan Sangkabira. Di sini ada kentang, stroberi, jeruk, dan bahkan kopi yang punya sifat mulia, men. Ini kayak kopi pahlawan. Maksudnya apa ya? Emang kopinya jago berkorban? Karena kita berpikir bahwa petani yang menjaga kopinya sampai sekarang itu adalah pahlawan yang bisa diikuti sama orang gitu kan. Karena awalnya tahun 85-an itu semua kopi di sini ditebang. Karena tidak ada harga. Yang lebih dominan waktu itu adalah bawang putih. Karena Sembalun dikenal dengan maskotnya bawang putih. Men, kata Pak Watan, dia mau jualan kopi pahlawan agar bisa membantu kelompoknya yang bernamakan Baraka Nusantara membangun sebuah rumah belajar di kebun Sangkabira ini, men. Karena Sangkabira artinya adalah saling tolong menolong. Wow. Nah, terus Baraka Nusantara itu adalah berkah dari berbagai macam pelosok Nusantara ini untuk melakukan kegiatan sosial gitu kan. memang di sekitar Sembalun, gue melihat ada sebuah kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan yang sangat tinggi. Soalnya, kata Pak Watan, banyak banget pihak luar yang beli tanah sana-sini dan bikin villa-villa. Atau lebih parah lagi, ada juga proyek-proyek bisnis dari pihak luar yang ditelantarkan begitu saja di tengah jalan. Nah, yang gini-gini nih salah satu contoh proyek-proyek orang luar yang bangun di Sembalun terus udah gitu aja nggak jadi. Bisnisnya Hotel. ngedatengin untung buat orang sini nggak? Tidak ada. Paling kalau orang yang berkerinjaan itu hanya orang sini hanya bisa jadi porter. Dan men, hal yang paling miris di sini adalah Gue dan Berski mau menunjukkan sesuatu. Tara! Kurikulum 2004. Terus lo expect orang-orang, anak-anak SD ini bisa lulus UN dengan buku yang lokasi dengan kurikulum 2004. Gitu. Dengan UN lo yang super rempong abis. Gue gak ngerti lagi sih. Ya beginilah kekhasan Indonesia. Lu bayangin aja itu sekolah kayak gini. Maksudnya ini tuh masih di daerah yang actually banyak orang tuh kesini gitu. Iya kayak turis-turis Kerinjani, daerah yang cukup eksis lah gitu. Tapi kayak gini kondisi sekolahnya, lu bayangin gimana kondisi-kondisi yang kayak di Indonesia Timur, sono-sono lagi gitu. Buset. Terus ini nih, gue pikir ini kayak cuma random yang belum dibangun gitu bangunan. Ternyata ini adalah SD. Wow. Gue pikir ini kayak tempat buat naro barang atau naro hewan. Kandang sapi. Atau kayak kandang sapi gitu. Tadi gue mau ngomong kandang sapi tapi gue takut nggak sopan tapi. Iya emang kayak kandang sapi. Lo lihat nih pemerintah. Ini adalah papan tulis yang bolong-bolong. Mungkin buat ngintip sapi. Jadi setelah banyak komplain, baru pemerintah bangun gedung di sebelah sana untuk kayak nambahin ruang kelasnya. Tapi karena nggak cukup anyways, masih nggak cukup ruangnya, jadi ruang ini tetap dipakai untuk mereka belajar gitu. Dari tadi gue ngeliat kayak banyak apa kayak hotel-hotel atau apa kayak tempat-tempat nginep yang ada hubungannya dengan wisata tuh dibangun gitu lumayan banyak gitu. Tapi kenapa ya? Kenapa bangsa ini kalau soal pendidikan seperti ini? Kenapa? Why? Lo mau banyak orang kayak gue? Hah? Ayo anak-anak, 18 tambah 16 berapa? Sate. 1721,65 juta penduduk Indonesia. Kali 8. Bagi 2. men, memang pendidikan yang bagus tuh beneran dibutuhkan di sini. Dan untungnya, ternyata di Desa Sembalun Lawang sudah ada yang berinisiatif untuk membangun rumah belajar untuk anak-anak desa, men. Di tengah-tengah desa kayak gitu tuh ada gedung kayak Pecah, men. Katanya rumah belajar ini adalah hasil sebuah proyek tugas akhir anak-anak arsitektur dan teknik sipil yang dibuat untuk dikelola warga Desa Sembalun Lawang, men. Jadi tiap sore anak-anak dari TK sampai SMA suka main di sini dan belajar ke sini, men. Halo. Bapak ngajar di sini juga? Ya kebetulan kita dipercaya sama teman-teman.
Gokil men, dedikasi Pak Kudus dan Bang DJ membuat gue merinding disco men. Mereka itu sebenarnya petani men, tapi tiap hari mereka kesini untuk menemani anak-anak ini. Dan men, jangan kira mentang-mentang mereka petani, pemikiran mereka sederhana. Salah besar men. Alasan mereka berbakti di sini itu erat hubungannya dengan globalisasi. Karena melihat kondisi Sembalun sekarang ini adalah objek wisata internasional. Nah, sehingga untuk mengimbangi itu semua, maka kita harus ada basic untuk generasi ini kan. Iya, betul. Intinya untuk membentuk karakter masyarakat baik kita persiapkan dari sejak dini. Globalisasi tidak bisa kita bendung, maka lewat hajatan inilah bisa kita minimalisir hal-hal yang tidak baik pada diri kita maupun pada masyarakat. Lu lagi ngajarin bahasa Inggris. Berapa bahasa Inggrisnya? 8. Ya betul. Ini yang punyanya siapa sih? Yang ngebangunnya ya Singapura. Oh, orang Singapura. Men, yang bikin gini-gini malah orang dari luar negeri, bukan diri kita sendiri. Sekarang gue ngerti sih kenapa Pak Watan mau buat rumah belajar juga di Sangkabira. Selain emang belum ada di desa Sembalun aja, pastinya ada keinginan agar anak bangsa sendirilah yang bangun pendidikan masyarakatnya. Dan di tanah inilah suatu hari akan berdiri sebuah rumah belajar Sangkabira yang akan memberi berkah bagi Nusantara. Ya nggak Berski? Benar sekali Maya. Gila, aku jadi semangat nih. Orang Sembalun itu dia punya filsafat hidupnya itu berjiwa Lombok Biak 2, berperilaku Sasak Sangkabira. Itu artinya Hidup adalah lurus sebagai pohon pinang, berperilaku bersatu, saling tolong menolong. Keren abis. Pak Watan, semangat. Semangat. Aku pergi. Wow lagi men, ternyata karena kita Sangkabira, kita bisa dapat barakah dari seluruh Nusantara men. Oke, sekarang saatnya kita mendaki gunung di mana nenek moyang orang Sasak bermain gasing di atas gunung. So let's go to the mountain or bukit. Oh, Naya kamu kenapa? Untung aku pegangin. I love you, yes. Selamat datang di kawasan wisata Bukit Pergasingan. Oke, ayo kita daki. Pergasingan. Ayo bro, let's go! Lihat gua. Lihat ke sana. Sampai. Yuk balik ya guys. Udah. Kita udah sampai men. Lihat tangganya berakhir. Hahaha masih panjang deh. Men, demi memenuhi keinginan camping Naya, kita semua harus mendaki bukit dengan sudut 60 derajat ini men. Bentar lagi katanya yuk, bentar lagi. Bentar lagi, ayo. Bentar lagi, lo akan mendengar bentar lagi dalam 2 jam ke depan. Lo akan mendengar banyak kata-kata bentar lagi. Waduh, kanan kiri nih, lihat aja nih, udah gelinding ngebel banget nih. Sini gelinding, situ gelinding. Ini ke bawah juga gelinding. Cuma ke atas doang yang nggak bisa gelinding. Gelanding misalnya. Pergasingan. Bentar lagi. Semangat. Ayo, semangat. Jebrol. Sini gitar aku bawain. Oh, nggak mau pakai tongkat? Gak apa-apa nih. Oh, pakai aja tongkatnya, itu lumayan ngaruh. Aduh berat. Capek banget, but wow. Pemandangan ini memberi gue inspirasi, kekuatan dalam. High five. Wow, ini adalah pahlawan-pahlawan kita. Lihat mas-mas saya jadi semangat lagi. Wow, waternya lebih gawat. Waternya lebih gawat coy, kanan kiri. Jadi nggak enak. Bagus banget kan? Kayak kotanya tuh ada, kayak desanya tuh ada di tengah-tengah kayak kawah gitu.
Sampai lagi di tengah jalan. Gue nggak tahu gue sampai mana. Jalan. Itu apa? Kok males sih? Jalan. Oh God, men, anak itu bawa tas yang lebih berat dari yang gue bawa. Tas dong. Asik. Cheers, Gunung Rinjani. Thank you. Yes. Akhirnya gue sampai, guys. Disinilah semesta membawa kita untuk berkemah. Semoga dengan persembahan ini Naya mau menikah dengan gua. Mari kita nikah yuk. Oke. Jalan. Oh, enggak. Naik bukit, men. Parah, seru banget. Ini kedua kalinya gue camping, tapi ini kayaknya yang lebih legit gitu campingnya. Sebelumnya nggak sempet tidur gitu kan, karena gue waktu itu pas mau ke Ijen. Cuma yang ini super seru abis, men. Terus yang gue seneng adalah kita kayak family gitu semuanya di sini, bener-bener ngumpul, kedinginan. Terus kita semua kayak nempel-nempel di bonfire. Men, menurut gue tempat ini keren banget. Karena di tempat ini lo bisa melihat bintang di langit dan bintang di bumi. Wow. Yeah! Come on! Ada! Sing it, Jabra! Indonesia bukan Indonesia tanpa para petani. Gila, men, Pak Waton emang the best banget. Sampai di atas gunung aja kita masih dikasih makan, men. Thank you, Pak Waton. Untuk memantau semua. Jalan-jalan, men! Gila, men. Ini terang banget, men. Ini nggak pakai lampu. Ini cuma pakai bulan sama ISO 20.000. Men, kalau sudah ada di atas suatu bukit atau gunung, enggak pecah to the maximum kalau enggak mencari matahari terbit, men. Dan kata Pawatan, di ujung timur Bukit Pergasingan ada tempat sempurna untuk menyapa surya pagi hari. Itu kalau lo nggak tersesat ya. Pawatan. Jalan-jalan, men. Seru banget kan, worth it banget. Perjalanan kita pagi-pagi. Singkat namun sangat capek, tapi dibayar dengan pemandangannya. Di situ ada matahari, di sana ada bulan. Dan di kanan ada Rinjani. Iya. Men, gue seneng deh ngikutin apa kata semesta untuk nyariin tempat kemah buat Naya. Soalnya dari kemarin gue seneng banget jadi bisa kenalan sama petani-petani Sembalun yang ternyata adalah pahlawan untuk perut-perut kita.
Terus semesta membuat gue jadi ngerti betapa pentingnya pendidikan buat orang-orang di sini, men. Supaya mereka bisa menolak orang-orang yang punya niat rakus pada bumi sembalun ini. Dan pagi hari ini semesta membawa gue menikmati dirinya bersama orang yang gue sayangi. Jalan-jalan, men. Ternyata naik gunung itu juga bikin perut lapar, men. Dan di tempat yang dingin kayak gini, paling enak itu makan yang anget-anget. Semesta pun menjawabnya dengan menyuguhkan Poppy! Yummy. Pasti enak banget menyeruput pop mie di Bukit Pergasingan yang dingin ini. Ini baru enak-enak. Men. Sembalun ini harta, men. Dari pemandangannya, dari tanahnya, nanam apa aja tumbuh, dan orang-orangnya. Gue takut banget kalau kita kesini tanpa mengerti apa yang mereka punya, kita nggak bisa melestarikan apa yang mereka punya. Menurut gue, banyak orang datang ke sini yang ujung-ujungnya ngambil lebih untuk mereka sendiri. Dan gue takut kalau kita kesini dan ujung-ujungnya ya udah ngambil lebih buat kita gitu. Menurut gue satu-satunya alasan terbaik untuk mengambil hal yang lebih adalah kalau lo bisa ngasih ke yang kurang. Supaya terjadi keseimbangan. Kan kalau kita baik sama bumi, bumi akan menjadi teman yang baik bagi kita, men. Itu kalau katanya Vandana Shiva. Bro, thank you ya udah bawa gue kesini, terus bisa lihat sembalun dari atas, terus tadi malam kita campingan. Ini seru banget sih, parah, gue belum pernah sih kayak gini. Thank you so much loh. Terus kekeluargaannya masih ada, apalagi kayak ngeliat lo fail mulu gitu, main gasing di atas pergasingan. Terus tau gak bro, si Berski sekarang jadi deket gitu sama si Icon gara-gara dia tergugah melihat semangat Pawatan. Dan sekarang dia mau bantu-bantu para petani aja di sini, kayak megangin padi, terus jadi topi, terus jagain kebun stroberi. Wow, gila ya. Ember aja mau jadi petani ya. Yes, si Arya Tanjir juga mau kali bro. Dia juga tersentuh, terus akhirnya dia diangkat jadi anaknya Pawatan. Dia mau bantu-bantu bersihin kolam gitu untuk biji kopi. See you, man. I'm so proud of you, bro. Yang kata Jolly bahagia. Wow, gila. Perjalanan kita bener-bener epic ya, Nay. Kita makin peduli sosial. Cegeta. Gue seneng banget sih. Thank you so much ya bro. Tapi ini salah satu modusan lo juga ya? Modus apaan? Ya merari lo itu, yang dari kemarin lo ngomongin. Enggak, kan aku udah bilang dari Gili udah gak mau sembunyi-sembunyi lagi. Mulai sekarang aku pengen menghadapi semuanya dengan berani. Tanpa sembunyi-sembunyi, belak-belakan, dan menunjukkan cintaku padamu. Makanya mendingan kita jalan-jalan keliling Indonesia supaya kita bisa berbagi cinta. Cintaku dan kamu dan sesama. Kan gitu, kenapa? Lo boleh juga sih, makin kesini kayak lo makin mateng deh anaknya. Makanya telur. Lo layak mendapatkan gelar baru. Berarti gua sekarang adalah traveler, superhero, sosial, alami, semesta, sejati, planet!
spesial yang baru ini, perjalanan gua keliling Indonesia juga harus bisa memberikan manfaat buat orang lain. Maka dari itu, gua akan tetap berkeliling Indonesia sebagai modus maksud gue sebagai bakti pada bangsa dan negara Indonesia. Cek. Kenapa sih lo kok kayak dari dulu ngomonginnya kayak pengen nikah mulu gitu sama gue? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, butuh satu film layar lebar sendiri. Maksudnya apaan sih?